si Cosmic itu kan 2001. Jadi kalau 5 tahun awal kan 2001 sampai 2006. Kalau ditarik mundur lah 5 tahun sebelum 2001, itu persis sama sama sekarang sebenarnya. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Halo Deh, sehat Deh? Guys, ya Guys? Udah. Apa kabar Deh? Nan? Baik ya? Gimana Doi? Apa Nan? Doi mungkin bisa cerita dulu lah, Cosmic berdirinya lah. Berdirinya sih sebenarnya udah tahun berapa, asal muasalnya gimana? Tahun ke 19 mau jalan ke 20. Masih 20 tahun. 20 tahun, gak main-main. Mau diceritain apa kira-kira? Asal muasalnya Doi, jadi awalnya gimana sih gitu. Terus ya mungkin modal berapa, gimana ceritanya, dari bawahnya bagaimana. Kenapa terpikiran bikin bisnis clothing ini kan gitu. Terus dengan tema seperti ini mungkin. Ya dulu emang senangnya lebih tepat ya fashion ya. Cuma lebih senangnya emang dulu, kalau dulu waktu zaman itu 2001 belum ada banyak pilihan brand clothing lokal gitu. Walaupun kalau lokal clothing kan sebenarnya dari mulai Uncle ya, mulainya 96 tuh ya. Okay. Nah dari 96, 97, 98, 99 ya kenapa nggak kita benar-benar bikin sendiri dan jadi ngeramein industri clothing yang memang sebenarnya dari awal juga udah hobinya begitu, hunting baju, hunting apa segala macam gitu. Nah begitu jalan, akhirnya nyobain aja lah 2001 teh, nyoba bikin berdua sama temen namanya Robi. Nah dari situlah mulai nggak ada modal apa-apa, cuma bikin dari beli label sendiri, beli bahan sendiri, dari mulai mungkin modal cuma 500.000 kayaknya dulu teh. Nah dari situ aja udah jalan terus sampai kumpulin, ya udah akhirnya bisa jadi punya toko sendiri, udah bukan jadi hobi lagi, jadi aktivitas harian gitu. Jadi profesional, jadi bisnis. Iya. Dan aktivitas berjalan. harian sih sebenarnya kalau dianggapnya. Jadi sekarang tiap hari yang ngobrolinnya pasti baju gitu. Oke. Selama 20 tahun gitu. 20 tahun. Coba dicatat, digaris bawahi 20 tahun. 20 tahun ya. Ngebahasnya tajang eta Oke. dewe gitu. Berarti gini dong Doi. Dari zaman 2001 berarti kan ya. 2001 itu sampai sekarang berarti kan udah jalan hampir 20 tahun dan itu tuh ngakalinnya gimana sih untuk cara regenerasinya? Apakah dari desainnya atau gimana gitu? Apa tetap stick aja sama apa yang mau dibawa Cosmic gitu kan? Jadi yang gimana caranya? Ya gua nggak tahu apakah sekarang Cosmic ini makin menerapkan sistem yang tetap menjaga yang dulu. Berarti yang tua-tua sekarang nih, apakah memang ke arah yang untuk regenerasi tersebut ya? Berarti kan ini memang dari fashionnya aja sudah berbeda, gayanya berbeda, lifestyle-nya berbeda. Nah itu tuh ngakalinnya gimana sih deh? Ya sebenarnya ini tuh sekarang tuh emang semuanya switching ya. Maksudnya ya kebayang lah orang ya 20 tahun tuh memang banyak orang yang ngedenger itu juga udah wah edannya 20 tahun yang lalu tuh kita lagi ngapain gitu. Iya betul. Dan orang-orang yang ada 20 tahun yang dulu gitu sekarang teh sudah berkeluarga ya kan. Cuma itu aja sih yang dilakukan selama 20 tahun ini adalah selalu ya selain mengikuti ya, tapi berusaha untuk selalu relate aja gitu. Relate tuh maksudnya selain adaptasi ya kita ngikutin juga gitu. Kayak contoh sekarang nggak bisa kita kalau nggak masuk ke area online gitu kan. Oke. Secara bisnis kita masuk di online gitu. Oke. Terus dulu kita punya kita nggak mau masuk marketplace lah gitu, karena punya idealis segala macam. Tapi kan ternyata anak sekarang nggak mikir idealis itu atau keren itu bukan di marketplace gitu. Ada juga yang orang mikir sekarang di marketplace kalau gue tahu brandnya itu keren ya gue beli juga gitu. Betul. Nah itu kan di orang-orang seperti kita yang hidup di 20 tahun yang lalu mungkin udah nggak mikirin itu gitu. Marketplace mah ginilah gitu. Mainstream. Bahasa dulu tuh kita tuh selalu dilemparinnya ke situ gitu. Ini brand idealis atau brand mainstream lah. Buat itu ya maksudnya mainstream. Dan nah sekarang mah anak sekarang udah nggak ngebahas lagi idealis dan mainstream, dia cuma ngobrol brand itu keren atau enggak dah gitu. Nah keren enggaknya itu kan macem-macem gitu ya. Sekarang itu yang dilakukan sama kita itu untuk tetap relate gitu. Jadi yang menurut mereka keren tuh apa sih gitu. Trennya tuh gimana sih gitu. Kayak sekarang yang cukup membantu kita adalah trennya sekarang lagi 90-an. Dan itu kita banget kan. Betul. Jadi Bapak banget saya enggak Pak. Karena semua balik ke 90s ya, orang yang hidup di 90s mah nggak susah untuk switch dan
adaptasinya karena kita cuma ngulang aja yang dulu kita lakukan. Iya. Mungkin era yang membantu ya gitu. Kalau mungkin kemarin 5 tahun 10 tahun ke belakang emang agak kesulitan. Iya. Kita nggak bisa ngedetect ini arahnya kemana ya gitu. Warna yang kita dulu pakai gitu. Jadi brand-brand yang dulu kita pakai sekarang naik lagi. Iya. Ya mungkin memang karena ya jam aja sih Dwi. Sekarang kan ya dulu belum ada Instagram juga kan. Waktu zaman Taida itu belum ada Instagram. Kita informasi media itu kita cuman majalah, Swift, Ripple, benar-benar konvensional. Radio, kerjasama itu bikin event. Jadi memang skupnya kayaknya memang masih kecil gitu ya. Tapi terus ya dengan 20 tahun dengan berumurnya gitu ya, dengan sekarang banyak clothing baru yang muncul gitu. Terus itu ada tantangan apa Dwi gitu, di mana sekarang kita berarti kan Bapak sendiri kan ya bisa dibilang berkompetisi dengan anak muda lah ya, yang dimana mereka lebih dinamis, lebih berani, lebih apapun itulah gitu. Nah itu ngakalinnya seperti gimana tuh, menyikapinya? Jadi udah nggak ngobrol lagi. Kalau dulu mah zaman mungkin ya itu tadi belasan tahun yang lalu teh, semua antar brand teh masih ngomong kayak tadi kan, masih ngomong saingannya lah gitu. Kompetitornya teh si ini. Ya kita dulu aja kan. Sampai main futsal aja kompetisi gitu kan. Teman-teman gitu. Teman-teman tapi pas futsal juga harus ada yang menang. Gue harus menang gitu. Lomba apapun tuh kayak jadi selalu kompetisi. Nah sekarang mah memang lagi kolaborasi gitu. Jadi itu yang kayaknya lagi dilakukan sama semua brand untuk menyikapi perbedaan brand lama sama brand baru gitu. Ya mungkin kalau bisa dilihat si Uncle nih kemarin juga dia bikin beberapa kolaborasi sama brand-brand sekarang gitu. Ya akhirnya kan memang ya ini cerita dikit si Dendi ya, Uncle gitu. Dia sedikit cerita. Saya interviewnya kosmik loh. Ya nggak apa-apa. Pas ngobrolin itu gitu, itu teh sama gitu. Dendi teh punya anak, gue juga punya anak. Gitu. Anak-anak kita teh kadang-kadang malah nggak pakai kosmik, nggak pakai Uncle-nya. Dan mereka taunya bapak ini dulu keren loh brandnya gitu. Ya, mereka nggak akan denger lah. Mereka nggak merasakan kekerenan itu pada saat ini. Yang mereka rasakan adalah brand sekarang. Nah makanya sebenarnya ya di luar juga melakukan hal yang sama kan. Jadi berarti Cosmic sudah melakukan kolaborasi ya? Kolaborasi. Sekarang sih ada beberapa kolaborasi yang kita lakukan dengan brand lama sama brand baru sama komunitas dan lain-lain lah gitu. Terus itu sambutannya gimana? Apakah akhirnya dengan kolaborasi tersebut menambah market si Cosmicnya, atau dari sellingnya, atau dari secara brand awarenessnya masuk lagi ke anak muda, atau bagaimana? Kayak simple lah, yang kalau kita ngukur dari tolak ukur gua personal lah ya, tolak ukur gua personal, indikasinya cuma satu kemarin. Oh ternyata anak gua sekarang pakai produk Cosmic. Itu kan sebuah tolak ukur keberhasilan ya. Kalau kita ngobrol nggak dipaksa sama bapaknya, karena 5 tahun 10 tahun yang lalu itu mah dipaksa. Kenapa sih? Kenapa? Brand lokalnya anak muda, yang zaman baru. Iya, anak sekarang. Pengen beli ini gitu. Secara produk sama, anak gue juga bisa gue bikinin produk yang sama gitu. Tapi dia cuma ngeliat karena emang keren aja itu gitu. Nah dia tahu dari mana? Itu yang mana? Anak tahu dari mana? Si brand itu. Kenapa gue pengen brand itu tuh? Nah makanya itu kan berarti apa yang terjadi sama kita dulu juga gitu. Mungkin kita referensi dulu juga kan, brand keren itu adalah ABC kan. Dan itu juga dia udah punya referensinya, dan yang keren menurut dia itu yang kita nggak tahu sekarang. Nah dia dapat informasi itu dari mana? Dari genre sekarang, dari apakah dari sosial media, temannya dari sosial media jelas gitu. Pokoknya ya kayak kita band lah gitu, dengerin musik. Mungkin kita kalau ngobrol musik apa ya, musik zaman dulu gitu. Contoh lah, Oasisnya dulu tuh sekarang siapa sih? Tinggal Layamnya doang. Itu teh kan ada kan sekarang teh gitu. Sekarang tuh ada Oasisnya. Gue nonton deh Layam. Gue enggak. Terus itu tuh ada yang dulu sekarang tuh udah apa ya disebutnya, bukan reinkarnasi ya. Maksudnya udah ganti nama, ganti wujud dengan sesuatu yang baru, tapi referensinya sama. Sekarang ini udah banyak yang seperti itu kan. Nah, anak gue tuh bisa nyebut bahwa kayak band lah gitu. Dia suka sama Naif, tapi yang didengerin bukan Naif kan. Yang didengerin sekarang misalnya Fish gitu. Yang gue nggak tahu Fish asalnya. Kayak gitulah. Nah jadi ternyata ada market atau referensi yang
gue sih ngerasanya ada missing link gitu. Iya. Karena ya tadi kita keasikan sendiri, kita menganggap yang keren itu adalah ini. Contoh lah, kalau kita mau bikin zaman dulu mau bikin sesuatu foto keren-kerenan kan? Iya. Ya, dulu Cosmic itu ini informasi juga Danan kan dulu sebenarnya general manager Cosmic kan. Jadi dia sebagai pemegang semua kebijakan ada di Danan. Nah, pada saat Danan itu dia justru malah kita benar-benar serius lah ngerjain foto segala macam kan, sampai kita menang di majalah itu berapa kali gitu kan. Iya. Karena dulu selalu dilombain tuh. Iya. Advertisement terbaik tuh kita dapat terus lah. Iya. Serius. Termasuk gitu. lomba minum bir. Lomba futsal, lomba minum bir. Jadi pasti pegang Danan tuh menang terus lah pokoknya mah. Bukannya nggak mau bikin bagus, cuma mereka udah tahu bagus itu nggak harus kualitas yang kualitas yang benar-benar HD gitu ya, yang keren, video aja lah. Ya. Kita bikin video bagus kadang-kadang nggak dilihat orang mah cuma senang dengan ngobrol. Iya. Ya kayak sekarang kenapa ada podcast, kenapa ada YouTubers. Ya kenapa cuma ada unboxing gitu yang secara kualitas nggak perlu bagus. Iya, betul. Nah itu kan udah switch, udah bergeser. Udah nggak, obrolan kita dulu udah nggak nyambung aja. Iya. Nah makanya relate itu. Ya treatment dulu kayaknya kalau bikin, ya karena memang medianya waktu itu cuma itu dan treatmentnya kita sebagusnya untuk berbeda sama yang lain. Iya, dan zamannya lagi kompetisi kan. Betul, dan kalau sekarang mungkin karena terlalu banyak dan udah ada sosial media juga, dengan bisa konsep meme aja udah bisa gitu untuk menarik perhatian gitu loh. Ya kan mungkin kayak gitu kali ya. Iya, dan iklan itu sekarang mah kan udah, kalau dulu kan kita iklan bikin bagus, masang di billboard di jalan gitu kan, di majalah cover depan, cover belakang. Ya kan? Iya. Kalau sekarang mah kalau ngobrolin iklan, kalau yang saya dengar ya dan yang saya catat adalah iklan itu pokoknya hitungan 1-3 detik orang mau lihat. Oke. Ya. Harus bisa menarik perhatian dalam waktu hitungan di bawah 3 detik. Menarik gak nih ya belakangnya? Udah gak ngobrolin lagi kan cover kualitas SD. Enggak gitu. Menarik gak? Iya. Fotonya gimana? Kualitas bukan kualitas, konten yang disampaikannya apa gitu. Ya makanya udah gak nyambung kalau kita bikin konsep kayak bikin foto untuk cover majalah. Wah. Ya bagus gitu. Tapi ya mungkin nggak diklik, nggak dilihat gitu. Sekarang yang penting kayaknya clickbait gitu ya dia. Ya. Clickbait gitu istilah. Clickbait, visual bait gitu kan. Kalau jadi, gitu kan gambar tete aja langsung pasti banyak tuh videonya. Cangcut. Kan? Gitu. Tapi tadi menarik Dono, budak mana ya jadi Sunda ya. Anak lo itu kan, itu pasti mungkin berarti informasinya adalah dari internet dong pasti. Dimana si brand tersebut udah memang lebih masif mungkin ya berpromosi di pokoknya internet. Informasinya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan segala macam itu kan yang disebut tren sebenarnya. Ya. Jadi yang gua rasa sih dia menangkap tren saat ini, yang sering dia dengar, yang sering dia lihat, dan dia memilih dia mau jadi anak indie atau anak metal itu kan pilihan kan. Tapi trennya kan kalau sekarang lagi tren indie itu pilihan gitu. Bisa jadi anak metal jadi ke indie kalau nggak kuat-kuat amat mah. Gitu. Nah cuma dia bisa menangkap ada ini keren gitu. Nah indikasi tadi gue nyambungin ke yang tadi. Ya menariknya gitu sih benar, berarti memang ya itu kolaborasi itu jatuhnya ya berarti cross market bener ya. Cross market. Dan pada akhirnya kita juga jadi tahu untuk masalah regenerasi tadi kan. Iya. Karena kita mungkin saat ini kan memang ya karena memang sudah berumur dan memang kita juga nggak tahu, kita mencari apa yang relate dengan saat ini kan, dan itu yang harus diadaptasi berarti kan. Ini kayak sekarang nih kan, depan ada odading nih kan. Wah, ini kan odading itu makanan biasa. Kemarin kan digoreng. Ada yang ngegoreng odading jadi Mang Oleh ya. Iya, jadi Oke, tadi kan kalau tadi kita ambil contoh si odading itu tadi ya. Berarti kan itu kan oleh salah satu penjual di Kosambi kalau nggak salah katanya ya di Bandung. Betul ya. Sekali. Ya kan? Nah, apakah memang Cosmic memerlukan icon-icon seperti itu? Kita jangan bicara mang-mangnya ya, tapi maksudnya secara selebgram ataupun yang masa kini lah untuk menginfluence orang. Tadi kita bicara virus berarti influence. Iya. Ya kan? Nah, apakah bahasanya yang goreng tadi kan? Iya, betul. Apakah sekarang Cosmic melakukan strategi itu juga gitu, mencari anak-anak muda selebgram tanda kutip atau orang yang digital personality mungkin yang bisa memiliki influence untuk bisa biar teman-teman anak lo itu juga bisa ikut makai nih, makin virus kosmiknya ini bisa masuk ke mereka nih. Iya, makanya itu yang sekarang lagi dilakuin, karena memang kita perlu ada orang yang
nyampein apa yang kita bikin gitu loh. Ya. Kan kalau kemarin kan kita berusaha, kita bikin, kita sampein sendiri. Iya. Gitu. Makan nih. Makan nih. Iya. Odading. Iya. Balik lagi. Apa odading biasa. Biasa. Tapi begitu kemarin ada yang nyampein, terus rame. Betul. Odading enak juga ya. Iya. Terus begitu nyoba biasa juga sebenarnya. Nggak dapat dengan gaya yang berbeda. Tapi akhirnya orang semua nyobain. Iya. Gitu. Ngantri katanya deh. Benar ya? Banget parah. Antri parah. Dan sampai kemana-mana kan Jakarta rame. Gitu. Padahal ramenya cuma di Bandung. Iya. Tapi nyampe ya itu karena era digital ini ya. Begitu ada sesuatu yang relate. Gitu. Yang emang dapat dimengerti sama anak-anak mudah sekarang. Mudah dimengerti. Simple mudah dimengerti. Kalau zaman kita kan rumit sebenarnya. Iya betul. Kita dilahirkan dengan mau dengerin musik itu harus beli kasetnya. Iya betul. Harus kadang-kadang mau di Aquarius. Harus diputar, rewind dulu. Pindahin ke track berikut, harus di forward gitu. Terus apalagi video harus ada buat nge-rewind yang tape videonya kita masukin untuk nge-rewind sampai awal. Kita lagi jadi penuh kerumitan gitu. Kalau sekarang mah udah denger ini belum? Satu tombol juga beres. Gitu. Nah kan itu udah. Anak sekarang udah nggak bisa kita samain informasi sama yang kita dulu. Oke, proses by proses. Anak sekarang sih prosesnya dia menjalin proses tapi instan. Gitu. Semua yang karena zamannya udah instan, bukan dia nggak mau rumit ya. Ngapain rumit lah. Gitu. Lu mau dengerin lagu ngapain lu harus AIUEO gitu. Iya. Cuma ada juga nih yang memilih jalur di situ, makanya sekarang muncul lagi ada band sekarang yang ngeluarin lagi misalnya kaset gitu. Ada kemarin ngeluarin vinil gitu. Siapa sih yang mau nyetel vinil? Gitu. Karena bukan kerumitannya tapi esensinya mungkin ya. Gitu. Value-nya kali ya. Jadi keren, ini keren. Ya lu dengerin itu di online, di Spotify, di segala macam, sama lu punya vinilnya kan dua hal yang beda gitu. Bukan dengerinnya musiknya aja tapi dengerin dari sebuah vinyl tuh kayak. Nah ya itu aja sih yang ya tadi makanya emang kita harus ada orang yang bisa menyampaikan. Nah oke. Misalnya udah kita sampaikan nih spread. Nah untuk kepada si desainnya itu ya sama atau enggak tipe produk ataupun itu ya varian produk gitu ya. Nah modelnya gitu kan. Nah berarti kita udah masuk nih set ada penghubungnya nih, mediasinya ada. Nah sekarang untuk ngejaganya itu supaya tetap stay di kosmik gitu untuk menjadi loyal ataupun itu gitu atau enggak untuk dia menyebarkan lagi ke orang itu bagaimana tuh? Karena kan ujung-ujungnya adalah materinya ya, maksudnya adalah produknya tuh ya. Oke ini keren nih, oke gue pakai. Itu berarti dia beli masih karena keren. Ya kan? Tapi mungkin produk berikutnya belum tentu dia beli juga dong. Betul. Nah, itu tuh untuk ngakalinnya seperti gimana tuh deh? Ya sebenarnya balik lagi semuanya juga harus kalau kita cuma ngobrol relate aja tapi nggak ada kesinambungannya ya pasti mati di jalan kan. Nah, sebenarnya untuk menyambungkannya ya sebenarnya kalau yang kita lakukan sekarang adalah terus menjaga ritme kalau bahasa tadi anggaplah proyeknya kolaborasi ya. Kita menjaga itu aja terus gitu. Satu untuk tetap memberikan influence buat kita gitu. Maksudnya kita tetap dapat referensi, tetap dapat cerita-cerita yang kita nggak pernah tahu gitu. Dan itu akan tetap merangsang kita untuk membuat sesuatu yang anak sekarang tuh lagi pengen ini ya gitu. Dimana kita itu nggak tahu ya dia sebenarnya. Nggak tahu. Jadi kayak contoh kemarin kita collab sama si Oval. Mungkin SCH mungkin sekarang. Danan mungkin ngetes aja nih Danan udah tahu nggak SCH karena anak lama pasti ngomongnya Oval. Nah, jadi kalau ngobrolin Oval itu udah pasti anak lama. Nah SCH ini kita kolaborasi kemarin. Kalau kita nggak buat sesuatu yang relate sama sekarang, ya nggak jadi referensi buat kita gitu, dan kita nggak jadi memikirkan apa sih yang sekarang relate sekarang. Contohnya kemarin kita masuk ke area sepeda gitu, kita bikin sepeda. Terus di sepeda itu kan ada anak-anak yang sekarang yang lagi main, anak yang dulu juga banyak. Tapi yang kita sasar sebenarnya adalah anak dulu dan anak sekarang. Anak dulu berarti yang mungkin mereka nggak tahu, gitu. Tapi sekarang dipakai sama anak sekarang yang main sepeda. Gitu. Itu kita lakukan kemarin gitu. Terus habis itu menjaganya gimana ya, kita bikin lagi, collab lagi. Nah sekarang sama si
Salam Senja Nusantara gitu. Itu juga kita bikin karena ini relate nih, ada aktivitas sosialnya, terus ada juga komunitasnya gitu. Jadi ya itu ngejaganya dengan tetap kita menjaga apa yang harus jadi inspirasi kita gitu. Ya dan healthy lifestyle, terus kan green living juga lagi tren di milenial sekarang juga kan, betul. Jadi itu juga ya makanya yang membuat kita caranya adalah ya tetap aja kita ngikutin arusnya sekarang nih gitu. Jangan dilawan sih, karena emang sekarang lagi kesini, bukan kita cuma ikut-ikutan, tapi kita emang ada di situ gitu. Itu yang ya mungkin resepnya untuk brand-brand yang udah cukup lama atau misalnya brand baru pun sebenarnya ya harusnya melek lah gitu. Kita melek sama apa yang lagi arusnya sekarang lagi kemana gitu. Bukan cuma ya bahasanya kan mainstream ya, arus besarnya gitu. Bukan kita hanya menjalankan arus besar, tapi pada akhirnya idealis atau ciri dari brand akan muncul lah pasti itu. Nah, kan tadi sepeda, motor nasional, terus sekarang gunung-gunungan ya sampah di nah untuk ngejaga rootsnya atau idealisnya Cosmic itu gimana? Karena kan memang kita bicara itu komunitas yang berbeda semua, Doi. Ya kan, nah itu untuk ngejaga benang merahnya di mananya tuh? Maksudnya gimana caranya tuh? Nah sebenarnya benang merah itu kan nggak tahu ya, kalau misalnya dan rata-rata biasanya ya brand yang kuat itu kalau si foundernya itu masih aktif. Kalau dari gue ya. Bapak masih aktif, Pak? Masih sampai sekarang. Kan gue bilang ini aktivitas harian. Ini bukan kerjaan. Kalau ini jadi udah mati gaya gitu. Ini aktivitas harian. Jadi gue dari bangun yang dilihat itu adalah sekarang gue lagi suka kemeja gini gitu. Itu kan bukan kemeja yang lagi rame sekarang ya, yang kita harus bikin, enggak. Gue lagi ngeliat kok sekarang yang muncul kemejanya gini-gini ya gitu. Dan itu keren gitu. Buat gue itu keren gitu. Mengupdate itu terus ya akhirnya jalannya ke sana. Dan itu ya tadi founder brand yang masih aktif ya, bukan dalam tanda kutip bahwa dia hanya kerja gitu, office hour. Enggak sih, kalau yang gue lakuin adalah aktivitas harian, dan ngejaganya pastilah benang merahnya pasti akan terus ada. Selama foundernya kan beraktivitas harian tadi itu ya. Ya lu denger Liam mau bikin solo juga kan masih Oasis lah gitu. Iya benar. Atau ya itu aja, begitu sekarang ganti vokal gitu. Udah beda lah pasti. Benang merahnya pasti ada yang hilang. Iya. Tuh. Si Damon Albarn mau bikin apapun ya tetap aja itu mah esensi, bukan blurnya ya, tapi pas Gorillaznya juga udah kelihatan ini mah benang merahnya Damon tuh di situ. Dia musiknya beda, Dwi. Iya makanya, tapi kan tetap maksudnya gini, kerennya tuh sama. Iya nggak sih? Iya. Berarti kita bicara agak kasat mata nih di sini ya. Kasat mata gitu. Jadi udah nggak dengerin Blur lagi. Iya, gitu. Iya. Cuma dari nada sama rasa suaranya aja kan udah Damon lah itu. Bapak jadi pemusik aja, Pak. Kalau kita tahu musik reviewer gitu ya, Pak ya, daripada clothing, Pak. Udah bisa ngomong begitu ya. Udah ding, Pak. Silakan. Dia aja. Wah, ini gara-gara Damon Albarn nih. Oke deh. Dari produk lah kita bicara ya. Ya. Dari gaya. 20 tahun yang lalu yang diproduksi gitu ya, 5 tahun pertama sama yang mungkin 5 tahun terakhir, itu apa sih bedanya yang sangat krusial ya? Kan ngerasa nih kan tiap hari ngedesain, mikirin aktivitasnya kan. Nah terus tuh apa sih bedanya yang cukup krusial dulu? Nah kalau gue ngelihat ya mungkin ya, maksudnya awal masih ya kaos begitu aja gitu. Desain masih mungkin ya begitu aja gitu. Tapi yang krusial gitu mungkin yang gue sih nggak tahu ya maksudnya. Apakah tetap berputar kayak tie-dye dulu ada, sekarang ada lagi gitu kan? Tapi mungkin yang krusial lah gitu. Kalau dari si gaya sih sebenarnya ya tadi ya, kalau secara gaya justru 5 tahun awal dulu sama 5 tahun sekarang justru cenderung harusnya hampir sama. Gini, si Cosmic itu kan 2001. Iya. Jadi kalau 5 tahun awal kan 2001 sampai 2006. Iya. Kalau ditarik mundur lah 5 tahun sebelum 2001, iya, itu persis sama sekarang sebenarnya. Oh ya? Iyalah. Apa?
Tahun 96 berarti. 96. Situ sekarang pakai kaos apa coba? Aduh. Ini kaos yang sebenarnya kita pakai zaman dulu. Streetwear dulu. Yes, gitu. Pada saat 96 ya. Oke. Beli Powell Peralta. Oke. Ya, bukan brandnya ya, tapi trennya secara grafis dan segala macam itu persis sama mas sekarang. Oke. Dan tie-dye segala macam juga zaman itu kan waktu kita zaman SMA naik kan. 90-an lah ya, obrolan 90-an itu. Makanya tadi kalau perbedaannya 5 tahun awal dengan 5 tahun ke belakang ini agak beda gitu. Tapi kalau kita ngobrolin era 96 sampai 2000 sama sekarang nih. Secara tren sih mungkin kalau Cosmic dulu bikin 96 sekarang bikin sama. Oke. Gayanya ya. Iya. Cuma yang beda dulu mah kita kalau ngedesain harus nyeken dulu kali gitu. Atau kalau mau cari internet juga harus ke warnet dulu. Nyeken terus ditulis ya. Atau beli udah punya modem tapi yang tutut yang masih di durasi ngedownload berapa lama gitu. Kalau sekarang mah kan udah cepat. Mungkin secara pengerjaan yang jelas beda, tapi kalau secara tren sama produk sih cenderung sama nih. Cuma kalau 2001 si Cosmic emang masih beda emang sekarang. Yang kelihatan kita fasenya kayak baju lah, sekarang kita lagi oversize. Gitu. Kalau 5 tahun awal nggak ada tuh. Tren itu nggak ada. 2001 sampai 2006 tuh nggak ada. Iya, masih basic. Kita sempat ada yang ngatung-ngatung ini nggak sih, tangannya kayak kaos band? Ya itu 2000. Sempat. Zaman di Idol. Di Idol 2003. Tapi nggak indie sih sebenarnya polanya. Masih reguler. Kalau indies tuh justru malah ya mungkin nanti kita akan ngalamin lagi nih era indies. Iya, mungkin. Ya kan? Mungkin. Kan dulu nggak kebayang. Sekarang era baju-baju gombrang dan ya kan? Zaman ya Pak. Iya, gombrang. Tapi kan? Gombrang sempet sih zaman Chris Cross. Ya. Dan kan nggak kebayang dulu tuh bahwa kita akan mengalami fashion seperti Chris Cross lagi kan. Betul deh. Dan nggak kebayang anak sekarang mau pakai baju kayak Chris Cross gitu. Iya. Terus kalau tipe produk nambah dong dari yang dulu sama sekarang. Nambah. Ada barang apa lagi yang aneh yang berbeda? Apa mungkin karena cuma bag aja yang memang bagnya sekarang udah macam-macam jadi bikin atau apa? Iya sih. Cuma kalau beberapa kategori kayak contoh Cosmic itu nggak pernah bikin sepatu dari dulu. Kita nggak pernah mau bikin sepatu karena dulu sih gue ngerasanya kalau mau bikin sepatu ya itu brand sendiri gitu. Makanya dulu gue bikin namanya Infamous, brand sepatu gitu. Yang akhirnya ternyata nggak cuma sepatu, jalan lagi. Nah sekarang akhirnya si Cosmic ya udah deh kita bikin gitu karena emang ada satu turunan produk yang kita nggak pernah ada gitu. Selalu dari dulu karena kita sepatunya ya pakai brand lain gitu yang masih brand kita. Akhirnya sekarang bikin gitu. Bikin dengan brand Cosmic sepatunya. Bikin dengan brand Cosmic. Gitu. Namanya Cosmic gitu. Kalau dulu kan kita nggak usah lah gitu. Nah itu tadi karena relate, sekarang kan harus relate nih. Ya orang pakai sepatu gitu. Udah nggak ngobrol idealis. Oh brandnya harus keren ya, harus gitu. Enggak. Gitu. Dulu kenapa nggak apa-apa sepatunya bebas sih, maksudnya si Cosmic kan bikin sepatu harus dengan nama brand lain. Ya karena dulu masih menganggap kalau sepatu itu harus nyawa sendiri gitu. Dia tuh harus bisa stand out sendiri, bisa ngomong sendiri. Gitu. Bukan turunan. Iya. Gitu. Kayaknya ibaratnya kayak kasta spesial ya. Iya. Jadi dia harusnya spesial. Kalau sepatu itu walaupun di bawah gitu, tapi kayaknya dia kalau keluar tuh harus. Ya makanya sekarang sepatu kan lagi naik, benar-benar naik. Gitu. Karena emang nyawanya lagi benar-benar gentayangan banget si sepatu tuh. Gitu. Nah terus sekarang berpikiran dengan tetap brand Cosmic tanpa membangun brand yang dulu pernah ada. Kenapa bikin akhirnya? Apakah polanya kan kalau dulu kan kita memang sepatu memang harus punya tempat tersendiri nih kan? Karena sekarang itu nggak gitu. Yang tadi gue bilang bahwa relate lah sama anak sekarang gitu. Kalau tadi gue bilang kan kayak gue ceritain ke anak gue gitu bahwa dulu tuh kita bikin Infamous tuh ya, sneaker breaker namanya, custom. Kita bikin event, eksibisi, kita collab dengan beberapa seniman dan segala macam. Anak sekarang mah nggak perlu sedetail itu informasinya gitu, nggak perlu diceritain itu. Dia cuma ngelihat ada sepatu ini keren, selesai udah.
Dan lu tap in di mana? Iya. Ya kan? Ya sekarang yang lagi rame kan? sepatu itu kan. Iya. Begitu udah tahu bahwa oh ini ada sepatu keren, bagus. Terus gue ngelihatnya juga nyampe gitu, nyampe ke ininya mereka ya gitu. Oh lagi ramenya begini, dipakainya ke sini, yang makainya si ini. Gitu. Iya. Udah selesai udah. Gitu. Iya. Walaupun mungkin ada kemungkinan juga apabila dengan nama brand lain gitu ya, tapi tetap under Cosmic gitu ya, itu juga malah bisa lebih cuan mungkin ibaratnya kan? Iya, cuma kenapa Cosmic nggak melakukan itu? Karena tadi gue bilang, kalau gue melakukan itu berarti gue membangun lagi sebuah kasta tadi ya, harus membangun benar-benar sebuah brand lagi, yang harus relate lagi. Iya. Sementara gue pikir Cosmic aja harus tetap relate nih. Oke. Jadi menurut gue ngapain gue harus ngejalanin dua brand yang berusaha sama-sama direlatekan sama anak sekarang gitu. Cukup satu aja udah. Oh iya. Karena Cosmic sekarang sedang dalam masa merelatekan kan. Gitu. Ya udah mending satuin aja daripada gue harus ada dua dengan beda gaya, relate dua-duanya pusing. Iya. Jadi udah ini mah satu aja udah. Nah satu contoh misalnya ini gue cerita ya, kalau nggak walaupun nggak ditanya ya. Iya. Gue ada satu brand lagi yang itu benar-benar gue nggak merelate kan. Oke. Itu mah ya udah nggak relate pun. Brand apa boleh disebut? Ada Union Well. Itu gue nggak berusaha merelate kan kalau itu. Karena nggak akan relate. Gini, kalau Union Well itu gue ngerasanya kan tadi gue bilang aktivitas harian gue adalah itu ya. Iya. Nah sekarang berhubung gue udah 20 tahun menjalankan ini. 20 tahun saudara-saudara. Nah, harus sebut terus ya. Harus tekankan. Biar kerasa bahwa ini emang ada dua generasi, generasinya udah beda. Iya. Nah, yang gue lihat sekarang, kalau tadi kan gue berusaha merelate kan, karena gue harus tahu nih anak sekarang ngapain. Kalau Union, gue nggak berusaha pengen tahu anak sekarang lagi ngapain. Oke. Itu mah benar-benar gue sekarang lagi ngapain. Oke. Berarti idealis dong. Project idealis bisa dibilang. Mungkin ya kalau bahasa beberapa tahun yang lalu obrolnya atau mungkin sekarang juga. Tapi gue cuma ngerasa project ini adalah project bahwa apa yang benar-benar murni gue rasain ya itu yang coba gue terjemahin gitu. Nah gayanya benar-benar udah vintage, tua, rongsok gitu. Udah yang sesuatu yang ya mungkin kalau ditanya anak sekarang lagi pilih barang rongsokan nggak? Iya banget. Iya kan? Sekarang malah ya gue kalau kemana-mana yang gue cari itu adalah vintage workwear gitu. Cari pasar loak untuk baju-baju lama yang gue akan jadi referensi. Sekarang kan anak sekarang malah jadi itu thrifting semua. Iya gitu. Jadi gue kalau kemana-mana sama partner gue di Union Well pasti nyarinya thrift store. Selalu itu gitu. Nah sekarang ternyata kok relate ya? Dan gue nggak berusaha merelate kan. Ya itu yang gue pikir karena trennya lagi sama, ini mengulang kan. Sekarang lagi ke 90 lagi, jadi ya anak sekarang melakukan hal yang sama. Gitu. Itu makanya yang gue bilang tadi, suatu saat akan ketemu sebenarnya. Yang satu mah kita harus tetap update, gitu, biar nggak kehilangan arah dan informasinya. Kalau yang satu lagi gue ngerasa gue perlu tetap ngejalanin apa yang gue rasain gitu. Walaupun ini pasti nanti suatu saat akan ketemu. Ini sekarang lagi ketemu. Lagi ketemu. Eranya lagi ketemu. Iya, dengan mudahnya informasi yang mulai didapat ibaratnya gitu. Sekarang kayaknya memang berputarnya tren atau apapun itu kayaknya akan lebih cepat ya. Cepat datang bisa cepat hilang juga. Gimana sih para masyarakat menerimanya aja itu kan sebetulnya. Dan yang ngegorengnya. Betul. Begitu digorengnya memang ini sama orang-orang yang tepat dan circle-nya tepat, bisa lama juga digorengnya gitu. Iya, jadi memang sekarang nih kan banyak orang dulu bilang ya, misalnya lu konsisten aja gitu ya. Kadang kan itu kan klise ya, maksudnya sesuatu konsisten emang gampang gitu ya. Tapi sekarang kayaknya dengan lu konsisten ya, kayaknya itu sekarang kayaknya lebih nyata gitu karena akan ada masanya dia itu kan. Ya kita mau bicara hip hop lah, musik, nggak ada yang nyangka sampai sebesar ini sekarang, ya kan? Gitu kan, yang sekarang mungkin metal juga udah mulai menurun lah tapi nanti mungkin ada lagi gitu. Kita percaya jadi akan ada lagi. Kalau tadi bilangin orang harus konsisten, si anak musisi metal mah tetap aja jadi anak metal ya, kayak brand juga sama. Mungkin sekarang lagi eranya kayak kemarin lah Supreme benar-benar gila kan.
Ya sekarang kan ya udah biasa lagi lah Supreme gitu. Ya. Udah malah apalagi pandemi. Iya. Nah, ada diskon kemarin ada di tokonya sendiri. Setelah jadi sekian kan lama. Udah ganti masa gitu. Sekarang udah bukan dia lagi nih. Dan udah jelas lah alurnya, circle-nya pasti akan, rodanya tuh pasti gitu. Begitu dia naik, nanti akan ganti lagi. Iya, gitu. Nah, konsisten mungkin ditanggapnya dengan ya udah lu nggak usah ikut-ikutan sekarang Supreme. Terus besok lagi naik misalnya dengan metal gitu. Ya. Terus Supreme harus jadi metal gitu. Ya nggak juga lah gitu. Ya. Tapi kalau Supreme collab sama Metallica, ya kita tunggu bisa nggak tuh. Gitu. Kalau dia ternyata bisa merealisasikan itu, ya orang akan benar-benar lebih trust lagi sama si Supreme-nya. Gitu. Itu kan makanya itu pilihan dengan siapa dia kolaborasi. Gitu. Di Hundreds kalau nggak salah ada dengan Metallica. Siapa? Di Hundreds. 100 ada. Ya, Hundreds soalnya kan memang roots-nya ke arahnya ke situ ya. Nah makanya itu yang mungkin bahasa konsisten tadi dengan ya kalau lu di situ jangan terlalu jauh juga. Gitu. Konsistennya itu Meren. Iya. Terus kalau ngomongin dagang nih Doy ya. Kan ini 20 tahun nih, tekankan lagi garis bawah 20 tahun. Itu dagangnya kemana aja sih Doy? Cosmic ini gitu. Kemana ajanya? Dan gimana caranya, apa yang dilakukannya gitu sehingga bisa bertahan. Karena gini Doy, di pergaulan kita itu, di skena kita ini untuk 20 tahun itu nggak main-main lah. Maksudnya nggak semua orang bisa ngerayain suatu bisnis sampai umurnya 20 tahun. Berarti kan naik turunnya gila juga gitu. Dan ya sekarang kita di sini ya berarti kan itu kan hidup terus dan berdagang terus kan. Nah ya tapi tetap survive. Berarti kan udah ada market yang terbentuk nih kan. Nah itu dari dulu sampai sekarang itu tuh gimana sih dagangnya kemana aja, dan gimana caranya sih gitu? Kalau dirunutin sih bisa panjang banget ceritanya. Cuma secara singkat ceritanya sih sebenarnya kita hanya melakukannya tadi, selain relate tadi ya, semua cara jualan juga kita melakukan pola-pola yang memang pada saat itu memang sedang dijalankan. Contoh 2000 awal-awal itu kita benar-benar kayak clothing yang keren itu yang emang tokonya banyak. Mulai itu kita bikin toko. Wah, dagang dengan toko banyak. Dagang dengan toko banyak. Gitu. Itu keren tuh toko. Terus mulai kayak lu harus punya distributor gitu. Nah, itu mulai itu ada wholesale yang trennya dibeli sama wholesale gitu. Ini contoh kayak reseller gitu ya. Selain ada yang consignment dulu. Danan juga kan dulu salah satu pengusaha toko yang membuat untuk brand-brand yang bisa dikonsignmentkan di tokonya. Jadi eranya kita selalu ngikutin aja gitu. Jadi eranya pada saat itu toko lagi banyak, kita bikin toko banyak. Lagi masuk ke pelosok-pelosok kota, kita masuk juga. Terus reseller, kita dulu sempat bikin program namanya School of Joy gitu. Itu ada program magang anak sekolah, mereka bisa jadi reseller kita. Gitu. Itu bagus banget untuk regenerasi kan sebetulnya. Dan itu School of Joy itu kan 10 angkatan. 10 angkatan, jadi dari 20 tahun Cosmic, 10 angkatan itu ada School of Joy. Berarti itu per tahun ya? Itu per tahun. Berarti 10 tahun School of Joy berjalan. Gitu. Dan berhentinya kenapa? Karena eranya sudah digital. Gitu. Kita udah harus mulai, pada saat itu sih sebenarnya 10 generasi itu tiap tahunnya dijalaninnya sama yang ngelolanya alumni gitu. Udah kayak sekolah beneran ya? Namanya School of Joy. Jadi sampai akhirnya saya jadi kepala sekolah pada saat itu kan. Bukan guru BP? Bukan. Jadi kepala sekolah aja gitu. Guru agama si Bram gitu, reseller dan segala macam mereka jualan. Berhentinya pada saat era digital udah jalan. Karena waktu itu kita menjalankannya benar-benar offline. Si reseller offline ya. Reseller offline. Pada saat digital, nah udah switch tuh. Format digital. Pakai Zoom dong. Yes. Beneran. Mungkin akan kita coba planningkan itu sebenarnya tadinya mulai di awal tahun ini. Tapi kayaknya sih mungkin setelah Lebaran lah kita baru mulai. Nah itu sesi kedua gitu yang sebenarnya udah digital. Nah yang terakhir ini sekarang yang kita lagi jalanin cara jualannya adalah ya tadi kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi berarti produk kita ada juga di brand. Kayak kemarin kan nggak mungkin lah kita jualan produk SCH gitu. Itu sesuatu yang nggak mungkin lah. Nah sekarang tuh kita udah mulai masuk ke situ.
Jadi ya itulah cara-cara jualannya kita coba selalu bikin sesuatu yang beda tetap gitu, tapi kita tetap ikutin apa yang lagi tren dari market sekarang. Gitu. Marketnya lagi banyak toko, lagi banyak distributor, lagi banyak itu ya kita ikutin semua. Tapi dengan cara kita ya gitu. Iya. Tapi kayak reseller ya atau nggak wholesale yang kawan-kawan itu dengan masuk era digital ini itu berkurang nggak Doy? Si reseller betul. Berkurang. Parah. Berasa ya? Parah. Yang tutup banyak, yang di follow up nggak bisa juga. Jadi sekarang di era ini mah ya bisnis juga ada switch. Nah kita bikin kemarin reseller online akhirnya. Jadi kita sekarang punya website sendiri yang akhirnya orang bisa jadi reseller kita tanpa dia harus jalanin sendiri. Gitu. Kita yang kelola semua. Gitu. Nah kayak gitulah. Jadi begitulah alurnya lagi begitu ya kita develop di situ. Gitu. Kita bikin. Nah nanti ini kita juga project tahun ini dan tahun depan udah kebayang nih akan ada fase berikutnya projectnya kayak gini gitu. Itu aja kita selalu update sama tren dan market aja udah gitu. Caranya ya, cara jualannya. Iya. Berarti kalau sekarang berarti kan sedang dijalannya adalah kolaborasi ya. Ya dan berarti, marketplace kalau yang sekarang kita mulai masuk dari COVID pertama kemarin itu. Kita mulai akhirnya memutuskan untuk masuk ke marketplace. Saya nawarin Bapak waktu itu nggak mau. Karena saya dulu masih berpikir bahwa marketplace itu hanya sekedar tempat jualan yang umum aja gitu, pasar aja. Nah ternyata sekarang kalau kita lihat memang orang sangat terbantu dengan adanya marketplace gitu. Orang nyari itu gampang banget. Gitu. User friendly juga. Terus pembayaran segala macam, terus ada pihak ketiga yang menjamin transaksi dan segala macam. Jadi berarti kita memang harus sudah masuk situ dan memang kesatu dulu kita juga kan ngelawan bajakan ya. Nah, kenapa kita nggak masuk market? Karena banyak bajakan. Itu masih ada tuh sekarang. Parah. Oh ya. Salah satu yang bikin kita masuk marketplace adalah begitu gue ditawarin, gue cari Cosmic misalnya di Shopee waktu itu. Gue ingat banget pas masih awal-awal. Search Cosmic, yang keluar ada sweater. Gue ingat banget sweater yang gue bikin mungkin cuma ya di bawah 200 piece lah. Se-Indonesia ya gue bikinnya. Dan emang itu laku produk itu. Tapi gue nggak dibikin lagi. Itu yang jualnya harganya di bawah harga gue pasti. Ngejualnya 1.000 sekian piece. Oh ada tulisannya? Iya ada tulisannya. Betul produk terjual. 1.000 sekian piece terjual. Lu bayangin kan? Gila anjing ini. Ya berarti kan ada orang yang bisa memanfaatkan gitu dan berhasil. Banyak orang yang mungkin tahu itu produk Cosmic ya, dan dia beli gitu. Dan banyak juga orang yang nggak tahu itu Cosmic gitu. Cosmic apaan sih nggak tahu. Yang penting itu ada harga bagus, murah beli. Gitu nah, kan. Market itu teh kan harus menurut gue sih ya kalau kita emang mau jadi brand ya itu edukasi aja udah. Akhirnya programnya sekarang adalah kita bikin produk banyak karena skala nasional dan harganya kita harus bersaing sama si bajakan. Jadi ya apalagi sekarang ya brand luar juga udah pada murah-murah kan. Jadi kita juga bukan mau dimurah-murahin ya, cuma disebutnya kalau terjangkau tuh ya memang harga yang kita bikin sekarang harus benar-benar match lah sama anak sekarang gitu. Jadi ya udah kita mutusin masuk marketplace. Nah itu sekarang lagi ke situ sih. Tren jualannya lagi di situ sekarang. Berarti sekarang ya udah ya bisa dibilang ya trennya ya lagi fokus ke marketplace ya. Berarti tapi memang sellingnya berasa gila ya deh. Gila sih, karena skalanya kan nasional. Nasional ya, gitu. Dan apakah di situ kerasa banyak yang baru tahu Cosmic atau emang orang udah tahu Cosmic akhirnya udah bisa, wah gue tahu nih, gue beli. Jadi nih lucunya akhirnya. Lucunya di Shopee itu kan kita semua analisa data, grafik segala macam. Dari semua pembelian itu angkanya tuh kalau dilihat dari persentasenya di atas 80% itu adalah new customer. Lo bayangin nggak? Berarti yang beli itu tiap hari orang baru. Justru repeat ordernya tuh orang yang berulang itu nggak banyak persentasenya. Jadi kan menurut gue mah secara promosi juga kita selalu mengedukasi orang baru kan. Bahwa ada Cosmic lo, produknya gini lo, ini lo bahannya, trennya gini lo, gitu. Dan ini asli lo.
Lo kalau beli di sana bajakan loh. Gitu. Nah itu kan dengan adanya ini ya menurut gue positifnya adalah itu gitu. Selain secara bisnis ya emang lagi orang juga toko kita semua ditutup kan sekarang. Iya. PSBB tutup semua ya. Sekarang sih lagi PSBB nih, PSBB gini ya parah banget. Jam 7 tutup segala macam memang bisa dibilang ya hampir nggak buka itu mah. Iya sih. Nanggung juga ya. Dan orang juga sekarang udah ya udah beli aja di online. Iya, di rumah aja. Itu dia. Jadi ya udah kalau kita masuk ke area situ ya relate kan? Iya. Jadi cuma ikutin aja udah. Nah itu yang kita lakuin sekarang. Ya oke, kita menuju penghujung nih deh ya. Ada pesan-pesan mungkin standar habis. Pesan-pesan buat entrepreneur yang baru yang mau ikutan. Kan sekarang anak muda kan sekarang musimnya bukan kerja di orang tapi bikin suatu bisnis ya, kegiatan, aktivitas lah ya. Rutinitas. Mungkin salah satunya ada yang mau bikin clothing brand juga gitu. Apa dari yang 20 tahun ini? Ya itu berdiri. Kalau gue sih tadi mungkin penutupnya seperti kayak kata kalimat tadi awal yang gue tekenin sih sebenarnya. Yang buat orang-orang yang sekarang lagi pengen bisnis clothing atau apapun itu gitu. Kalau gue sih ngerasanya kuncinya yang gue lakuin adalah tadi gue menjadikan itu aktivitas harian gitu. Jadi aktivitas harian kan berarti sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi beban, sesuatu yang menjadi target, gitu. Sesuatu yang harus dipikirkan dengan penuh lika-likunya gitu ya. Walaupun pada akhirnya emang tiap harinya kadang-kadang mikirin yang rumit-rumit gitu. Atau kadang-kadang lagi pengen nyari yang sesuatu yang menyenangkan, yang ringan-ringan gitu. Tapi apapun itu semuanya dari aktivitas harian aja udah. Itu sih sebenarnya ngejaga bisa jalan 20 tahun. Ya udah kita pas azan juga ya. Ya. Doi, terima kasih banyak ya waktunya Doi ya. Kita ketemu lagi. Yuk, thank you. Dadah semuanya. Thank you. Swellcast.